Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, apa kabar Ananda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, insya Allah hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali untuk mata pelajaran IPS. Sebelum belajar, silakan kepada Ananda untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian persiapkan alat tulisnya serta mempersiapkan dirinya untuk fokus menyimak video yang akan saya sampaikan pada hari ini. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran, Ananda diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, Ananda masih ingatkah apa itu interaksi antar ruang? Nah, pada pertemuan pertama pembelajaran IPS dia sudah menyampaikan apa itu interaksi antar ruang. Masih ingatkah tentang pengertian interaksi antar ruang? Nah, jadi interaksi antar ruang dapat terjadi dalam bentuk seperti pergerakan barang, kemudian gagasan, informasi, dan juga orang. Nah, semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan baik daerah tujuan maupun daerah asal. Nah, kira-kira akibat apa ya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang? Nah, Ananda, interaksi keruangan itu meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, kemudian ada migrasi. Migrasinya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ada pariwisata, kemudian ada pemanfaatan fasilitas umum, perdagangan, dan juga distribusi barang. Nah, jadi semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Nah, jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia. Nah, ini biasanya disebut dengan kota. Nah, selanjutnya adalah beberapa perubahan akibat interaksi keruangan. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan bahwa pergerakan orang, kemudian barang maupun jasa dari suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas. Nah, pemusatan aktivitas pada lokasi tujuan ini akhirnya membentuk daerah perkotaan. Nah, jadi sering kita jumpai daerah perkotaan itu berbagai macam aktivitas itu berkumpul dalam suatu pusat yaitu kota, baik itu perdagangan, kemudian lalu lintasnya, kemudian perkantorannya. Nah, itu di kota biasanya. Nah, jika suatu daerah itu sering dijadikan tempat tujuan orang, kemudian itu bisa lambat laun akan menjadi sebuah kota. Nah, kemudian Ananda, perubahan yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Nah, jadi aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Jadi semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota, itu akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggalnya. Jadi akibatnya ada beberapa lahan, misalnya seperti hutan ini, yang kemudian dijadikan lahan pemukiman penduduk. Ini kan akhirnya membawa dampak negatif. Di sisi lain membawa dampak negatif, di sisi lain juga membawa dampak positif. Nah, dengan demikian terjadilah perubahan penggunaan lahan yang dahulu lahan tersebut digunakan untuk pertanian atau perkebunan, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Nah, yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, jadi di sini yang dulunya masyarakatnya bekerja menjadi petani, kemudian masyarakatnya berubah menjadi memiliki pencarian yang beragam. Nah, ini karena lahan yang digunakan untuk bertani semakin menipis. Nah, selanjutnya berkembangnya sarana dan prasarana. Jadi terjadinya pergerakan orang, kemudian barang, dan juga informasi itu memerlukan sarana dan prasarana. Jadi pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Misalnya ada kendaraan, jalan, fasilitas umum seperti busway, karena banyaknya orang yang ingin menggunakan fasilitas tersebut, sehingga fasilitas tersebut akan terus bertambah seiring semakin meningkatnya interaksi ke ruangan. Yang kelima adalah adanya perubahan sosial dan budaya. Jadi
semakin banyak orang yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, ini akan membawa pengaruh itu baik berupa perubahan sosial maupun dari perubahan budayanya. Nah, coba kita lihat dari segi budaya, perubahan dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat di Jakarta itu sudah berbagai macam budayanya, kemudian berbagai macam sukunya itu menjadi satu kayak seperti itu. Nah, jadi akhirnya budaya asli mereka itu tidak terpakai lagi ketika mereka berada di kota. Nah, seperti itu. Akhirnya kan membawa perubahan sosial dan juga budayanya. Kalau biasanya di desa budaya gotong royongnya yang dijunjung tinggi, kemudian ketika berada di kota itu kan budaya gotong royongnya itu semakin memudar karena biasanya masyarakat kota itu identik dengan jiwa individualismenya yang sangat tinggi. Nah, kemudian perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Nah, bahkan tidak hanya antar daerah, antar negara, kemudian juga antar benua yang jaraknya itu sangat jauh sekali. Nah, misalnya itu gaya busana aktor dan aktris di Korea misalnya. Nah, itu kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia, atau gaya berpakaian artis ala Eropa, kemudian ala benua Amerika itu kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Nah, yang terakhir adalah berubahnya komposisi penduduk. Jadi, penduduk interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang. Nah, ini akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Jadi penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kemudian agamanya beda, status sosialnya berbeda, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau sukunya dan juga lain-lainnya. Nah, akibatnya komposisi penduduk itu awalnya yang relatif seragam. Nah, misalnya etnik Sunda kemudian menjadi beragam etnik karena tadi percampuran kebudayaan. Alien ternyata keberagaman itu di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, nah, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Nah, jadi dari Quran tersebut kita bisa tahu bahwa Allah itu menjadikan kita tidak satu atau berbeda-beda itu karena Allah ingin kita itu saling mengenal satu sama lain. Kemudian Allah itu ingin kita lebih menghargai satu sama lain karena kita berbeda. Nah, jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, yang paling bertakwa. Jadi derajat kita di sisi Allah itu sama saja, apapun sukunya, apapun bahasanya. Nah, itu di sisi Allah sama saja. Yang membedakan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, Nanda, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa mengamalkan tentang materi hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan teman kita, kemudian dengan tetangga kita, maupun dengan orang lain. Nah, Ananda, silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa Ananda tanyakan di grup. Ustaz cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.